Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dida Sang Juara. Nah, kali ini kita masuk pada tutorial keempat ya. Kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana caranya menggunakan Google Classroom. Nah, di mana Google Classroom ini adalah merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh Google ya. Classroom ini biasa digunakan untuk metode pembelajaran ya, baik untuk lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi dengan menggunakan aplikasi berbasis online. Nah, salah satunya dengan menggunakan Google Classroom. Langsung saja ya, teman-teman. Pertama, pastikan teman-teman memiliki email ya, email Gmail ya. Saya akan buka dulu. Nah, kita masuk. Jadi pada saat kita mau membuka atau membuat Google Classroom, pastikan emailnya, ya email Gmail ya teman-teman ya, sudah open ya atau ready. Ya. Ini saya coba untuk membuka akun email saya ya. Saya coba pakai yang email domain instansi saya ya di UNIS, Universitas Islam Syekh Yusuf. Ini biasa saya pakai juga untuk mengajar. Jadi Classroom ini juga sudah bukan hal yang susah ya, karena semuanya sudah memakai atau sudah menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini mudah sekali ya teman-teman ya. Baik, nah kalau sudah tampil email seperti ini ya, kita masuk kepada di sini. Ada titik-titik 9 ya, titik 9. Langkahnya adalah kita buka dulu emailnya, email Gmail ya, Google Mail. Kemudian kita klik aplikasi ini ya, aplikasi Google yang titik 9 ini. Kita klik. Kemudian kita pilih, karena ini banyak sekali fitur yang dimiliki oleh Google. Kita buka untuk yang di sini, Classroom. Kita klik Classroom. Sambil menunggu. Nah, Classroom ini bagaimana cara membuatnya tergantung apakah kita akan berfungsi sebagai pengajar atau guru atau dosen ya, atau sebagai peserta atau mahasiswa atau murid. Nah, jadi ada dua cara ya, ada dua cara. Apakah kita sebagai pengajar atau sebagai mahasiswa. Nah, ini masih masuk di email pribadi saya. Ini saya rubah dulu ya, teman-teman, ke email domain UNIS. Ini saya rubah dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman memiliki beberapa email, dia akan muncul seperti tadi ya barusan. Nah, harus dirubah dulu ke email yang dituju ya. Nah, ini sudah masuk ke Classroom-nya, email yang ada domain unisnya nih, ristiana@unis.ac.id. Nah, di sini. Oke. Nah, oke. Ini adalah tampilan dari Google Classroom yang saya pakai ya untuk mengajar di kampus saya. Nah, ini sebagian. Oke, baik. Kita masuk pada cara pemakaian atau menggunakan Google Classroom. Kita buat dulu pertama. Jadi ada dua. Kita berfungsi sebagai dosen ataukah sebagai mahasiswa ya. Ini saya berikan langkah pada saat membuat kelas dulu ya, buat atau gabung kelas. Nah, caranya mudah. Teman-teman tinggal klik saja di sini. Misalkan teman-teman berfungsi sebagai pengajar ya, guru atau maupun dosen atau tutor ya. Diklik di sini. Nah, ada optionnya gabung kelas atau buat kelas. Nah, teman-teman, kalau misalkan gabung ke kelas, ini berfungsi manakala teman-teman menjadi
mahasiswa atau murid ya. Tapi kalau untuk buat kelas ini berarti pengajarnya, entah itu tutor, entah dosen atau guru. Nah, saya akan ajarkan untuk yang buat kelas dulu ya. Kita klik buat kelas. Ini untuk pengajar ya. Kita buat di sini, kita isi form-form yang ada di sini. Pertama, nama kelas. Saya contohkan, misalkan saya mau membuat kelas manajemen perpajakan 7C. Nah, nama kelasnya apa ya? Kemudian biasanya diiringin dengan kelas, tapi terserah teman-teman ya. Manajemen kelas, kemudian bagiannya ini biasa nama kelasnya 7C. Biasa ada A, B, C kalau di kampus saya seperti itu. A itu yang A atau B itu yang untuk reguler pagi, kemudian C atau D itu untuk biasanya untuk yang sore atau malam. Nah, kemudian mata pelajaran teman-teman bisa isikan nama kelas sesuai sama dengan mata pelajaran atau bisa diisi yang lainnya. Boleh saja ya, karena ini kan sifatnya custom. Kemudian untuk ruangnya misalkan saya isi A201, artinya gedung A, lantai 2, nomor 01, begitu ya. Nah, seperti ini. Atau misalkan Bapak Ibu mau menambah juga di sini bisa ya. Di sini saja. 7C semester ya. Ganjil 2020 sampai 2021. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah terisi semua, tinggal kita klik buat. Nah, oke, kita tunggu sampai runningnya selesai. Nah, baik. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Manajemen perpajakan yang kelasnya 7C semester ganjil 2020-2021. Nah, tampilan awalnya bisa seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang merubah ini kan latar belakang ya atau backgroundnya, teman-teman bisa merubah themes-nya atau pilih tema ya. Pilih di sini. Misalkan ingin merubah tampilannya kayaknya kok backgroundnya kurang bagus nih atau kurang cerah misalkan ya. Teman-teman bisa ganti. Ini ada jenis-jenisnya ya, ada sub-subnya. Misalkan saya mau pakai yang mana ya, misalkan saya pakai yang ini, enggak, ini aja deh. Bentar, saya cari dulu yang agak bagus ya. Ini adalah fitur atau fasilitas yang diberikan oleh Classroom ya. Misalkan saya ambil gambar yang ini saja. Oke, kita klik saja ya, klik sekali, kemudian pilih di sini, pilih tema kelas. Kita klik, dia akan berubah. Nah, seperti ini teman-teman, mudah sekali kan? Oke. Atau mungkin teman-teman memiliki gambar yang sudah tersedia di PC ya, bisa menggunakan upload foto, nanti akan diarahkan pada lokasi penyimpanan gambar ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti kayak teman-teman mengupload seperti biasa. Jadi pilih dari komputer, nanti kalau sudah tinggal di oke ya, pilih tema kelas seperti tadi gitu, mudah. Nah, kalau classroomnya atau kelasnya sudah jadi ya teman-teman, seperti ini tampilannya. Kita bisa melihat di sini ada deskripsi yang tadi kita buat ya pada saat di awal, kemudian ada kode kelas. Nah, atau enroll key-nya. Nah, kita klik di sini, tampilkan di kotak yang kecil ya, segi 4 ini ya. Nah, ini muncul kode kelasnya. Jadi, mahasiswa ingin join ke kelas teman-teman di sini ya, kelas manajemen perpajakan yang saya kasih contohnya. Berikan saja kode kelasnya ini ke peserta atau mahasiswa yang ada di kelas tersebut, atau bisa dengan mengeklik ini. Kita klik, nah tautan disalin ya, kemudian kita bisa pindahkan mungkin atau di share di WA juga bisa, langsung ke WA group yang kita buka melalui komputer, atau bisa disimpan pada Word.
ya bisa juga. Nah seperti saya, misalkan saya mau save dulu gitu kan, ya bisa. Nah di sini kita tinggal Ctrl V. Oh ya, sebentar, masih running ya. Nah ya, Ctrl V. Nah seperti ini adalah undangan. Pakai tautan ini juga bisa ya. Jadi selain kode yang tadi, karena kodenya sama, kodenya ada di belakang. Nah ini bisa memakai tautan, nanti pada saat peserta atau mahasiswa mengklik ini, mereka akan diarahkan langsung pada jendela Google Classroom, akan masuk ke situ, akan masuk ya, bisa langsung join. Atau cukup mengklik kode ini saja di belakang, karena kode ini sama dengan kode yang ada di sini. Nah ini, jadi teman-teman cukup menge-share kode ini ke mahasiswa atau muridnya ya. Oke, itu untuk memberikan kode ya, untuk memberikan kode. Bisa tutup dulu. Nah misalkan mau membuat Google Meet, nah di sini juga ada link Meet-nya ya. Buat link Meet tinggal diklik saja, nanti langsung diarahkan pada pembuatan konferensi, video konferensi ya. Nah tinggal diklik saja di sini, misalkan mau membuat via Google Classroom, jadi bisa tanpa harus kita buka dulu Google Meet-nya, tapi kalau di Classroom sudah disediakan, enaknya di situ. Tinggal di saja, nanti diklik linknya seperti ini, membuat link. Nah sudah ada di situ. Nah itu tinggal disalin teman-teman, di share ke pesertanya atau ke mahasiswanya, link Meet disalin. Nah ini sudah ada, tinggal di share gitu ya. Tapi kalau misalkan mau disimpan juga bisa, tinggal di sini ya. Oke, ini saya tutup ya, saya tutup. Oke, saya tutup ya. Untuk link ini bisa dilihat mahasiswa ya, Bapak Ibu ya, atau teman-teman ya. Nah kita tutup. Nah dia sudah ada tampilannya di situ. Nah di sini sudah ada linknya, bentuk linknya sudah ada. Kalau kita misalkan mau membuat Google Meet via Classroom, kalau mau diklik seperti ini, ada tampilan yang tadi ya, ruang kelasnya ada di sini. Oke. Nah, bagi teman-teman yang kalau kelasnya sudah jadi, kemudian mahasiswa sudah diberikan kode join ya atau enroll key-nya, nanti mereka akan masuk di daftar anggota di sini. Jadi mereka memasukkan kode yang tadi ya, gabung kelas tadi yang pada saat saya membuat kelas tadi ya di Classroom. Nah, tampilannya nanti akan masuk ke sini. Nah, siswanya ya, gurunya ini adalah saya ya, bisa guru, bisa pengajar, bisa tutor dan seterusnya. Nah untuk mahasiswanya nanti akan masuk di sini nama-namanya. Nah di sini. Atau bisa juga teman-teman melalui dari sini juga bisa undang siswa ke kelas Anda. Nah kita tinggal klik saja. Nah seperti ini. Yang penting tahu alamat emailnya ya. Kalau misalkan alamat emailnya tidak ada, susah, karena Google Classroom ini untuk undangannya harus melalui email. Jadi klik dulu emailnya apa, satu-satu begitu ya. Nanti tinggal diklik, dia akan muncul, karena tidak ada email jadi ini kosong ya. Oke, ini sama seperti tadi ya, link undangannya sama ya, yang saya kopas tadi di Word ini sama. Oke, mudah sekali. Nah, kemudian bagaimana cara membuat atau memberikan tugas atau meng-share materi? Caranya mudah. Kita lihat dulu di sini ya. Ini adalah tampilan forum, tampilan utama ya. Nah, tampilan utama atau tampilan awal seperti ini tampilannya. Ini adalah forumnya, ya. Misalkan mau membuat tugas ya. Tugas kita bisa klik di sini, tugas kelas. Nah, ada tanda plus di sini ya, kita klik buat. Nah, ada jenis-jenisnya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih yang mana yang mau model tugasnya, apakah tugas saja, apakah tugasnya dia model kuis, ataukah tanya jawab ya, tanya jawab pertanyaan, atau mau share materi saja, atau mau nyoba
sudah memposting kemudian digunakan diposting lagi. Nah, gunakan kembali postingannya juga bisa, jadi nggak capek-capek buat lagi gitu kan. Atau mungkin mau hanya sekedar mau nge-share topiknya. Nah, jadi teman-teman pilih dulu mana yang mau dipakai ya. Misalkan saya kasih contoh, misalkan mau nge-share materi saja. Nah, saya share materi. Nah, di sini misalkan saya ketik materi manajemen perpajakan 7C pertemuan ke-1. Ini saya klik, misalkan selain materi juga bisa mungkin teman-teman mau nge-start silabusnya atau mungkin RPS-nya ya, bisa. Jadi maksudnya di sini di menu materi. Nah, materi, oke. Kemudian deskripsinya teman-teman bisa diisi ya, mungkin petunjuknya ya, seperti silahkan saya ganti huruf kecil aja. Silahkan download materi yang sudah disediakan. Nah, kemudian mohon pelajari materinya dan apa misalkan. Nah, misalkan saya buat seperti ini aja ya. Mohon pelajari materinya, atau mungkin bawahnya ada petunjuk mau suruh meresum atau apa, bebas ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita masuk. Nah, ini untuk melampirkan file ya. Kita klik. Bentuknya bisa dari mana, dari apapun. Bisa Google Drive, bisa link, bisa file, bisa YouTube. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah memiliki file di komputer atau di PC, tinggal pilih saja filenya di sini. Kalau misalkan filenya di YouTube, tinggal diklik ya. Jadi bebas teman-teman. Tergantung dari letak materinya adanya di mana gitu. Nah, coba saya klik dari misalkan dari komputer ya, file. Nah, dari sini ada option terbaru, upload drive saya berbintang. Nah, kita klik pilih yang ini ya, karena kita mau ngupload materi, browse. Nah, kita akan diarahkan kepada lokasi penempatan materi ya, atau lokasinya di mana. Kita akan cari. Coba misalkan saya mau share materinya, ini contoh saja ya teman-teman. Oke, misalkan saya share di sini ya. Ini aja deh. Misalkan saya share pertemuan pertama aja. Oke, ini mengenal manajemen hukum pajak dan konteks manajemen perpajakan. Saya share, open ya. Nah, karena ini filenya besar ya, jadi harus menunggu ya. Atau enggak saya ganti file yang agak kecil ya. Ini saya batalin, saya coba cari file yang lain. Oke, saya ulang dulu karena ini agak loading. Coba saya ulangi dari sini ya. Oke, ini udah muncul. Ops, ketutup. Saya coba lagi ya. Tambahkan, masuk ke file. Saya cari materi yang agak nggak terlalu besar ya. Baiknya biar cepat untuk menguploadnya. Misalkan saya pakai filenya PDF. Saya cari yang ini saja nih, perencanaan PPA pasal 21. Saya klik. Jadi filenya bisa macam-macam ya, bisa PDF, bisa PowerPoint ya, macam-macam, bisa Word juga. Nah, kalau sudah diupload teman-teman, nanti tambahnya akan ada di bawah sini ya. Nah, di sini. Ini kalau misalkan manakala datanya sudah ada ya. Tapi kalau misalkan datanya belum ada, mau buat baru, bisa melalui sini. Contohnya saya klik. Nah, jadi teman-teman membuat baru filenya dilihat dulu mau bentuk dokumen kah ya, atau doc, atau mungkin slide ini modelnya PowerPoint atau spreadsheet ya. Ini kayak seperti Excel,
kemudian gambar, dan form. Ya, ini nanti akan diarahkan kepada Google Form kalau yang ini. Oke. Oke, kalau sudah diupload filenya, kita setting di sini. Nah, apakah untuk semua mahasiswa atau hanya untuk sebagian? Nah, karena ini belum ada mahasiswanya, jadi nggak kelihatan ya timeline seperti ini. Tapi kalau misalkan mahasiswanya sudah ada, nanti ada bawah dari awal sampai akhir ke bawah akan ada. Kita tinggal milih apakah mau semua mahasiswa atau hanya custom sebagian. Nah, tinggal diklik centang saja nantinya. Oke, kalau sudah, kemudian topiknya. Nah, topiknya bisa dilihat di sini. Nah, buat topik. Oke, topiknya apa ya? Kalau saya sih saya menyamakan seperti ini. Nah, begini. Kalau untuk belum ada mahasiswanya, tampilannya masih cuma 2 ya teman-teman, cuma ada untuk siapa, kemudian topiknya apa. Nah, ini sudah bisa diposting. Kita tinggal posting saja kalau ini ada. Oke. Nah, untuk pilihan yang ini, teman-teman bisa memilih apakah mau langsung diposting atau mau dijadwalkan untuk hari apa, jam berapa gitu kan bisa, atau mungkin disimpan dulu sebagai draft ya, atau mau langsung dihapus draftnya kalau nggak jadi, misalkan dihapus juga bisa. Nah, ini saja langsung saya posting ya. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini manakala belum ada mahasiswanya. Nanti kalau misalkan mahasiswanya sudah join, otomatis data ini akan langsung masuk ke alirannya mahasiswa atau masuk notifnya via emailnya mahasiswa. Ya, begitu. Ini untuk tampilannya. Untuk format tugasnya ya, seperti ini. Oke. Nah, karena ini belum ada, nggak kelihatan ya. Nah, ini karena ini masih kosong, jadi otomatis cuma seperti itu saja. Kalau ini nilai digunakan untuk penilaian. Ya, biasanya kalau misalkan mahasiswa sudah mengirimkan tugas via Classroom, nanti dosennya akan menilai. Nah, akan muncul di sini. Nah, karena ini tidak ada mahasiswanya, jadi nggak kelihatan ya, teman-teman. Nah, saya kasih lihat. Nah, seperti ini. Yang tadi sudah diposting untuk tugasnya. Bisa dilihat di sini, kita klik saja, akan kembali seperti ini tampilannya. Nah, nanti biasanya sih mahasiswa akan komentar. Mereka akan komentar di sini. Itu tinggal diketik saja nanti, misalkan dosen mau menambah juga boleh, atau mungkin mahasiswanya mau komentar di sini juga bisa. Begitu. Ya, mudah sekali. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk yang sudah ada mahasiswanya ya Bapak Ibu. Saya ambilkan dari punya saya, misalkan ini perpajakan 3A. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan awal sama seperti tadi ya. Ini ada mahasiswa yang sudah mengupload ini tugas kelompok ya, ada PowerPoint sama makalah. Jadi tidak hanya dosen yang bisa mengupload, mahasiswa juga bisa mengupload materi melalui media forum di sini. Nah, untuk tahu berapa mahasiswanya, kita klik saja di anggota. Nah, ini muncul siapa aja sih mahasiswa yang sudah join di Google Classroom untuk mata kuliah ini, perpajakan 3A. Nah, di sini sudah ada nih, teman-teman bisa dilihat jumlahnya. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya. Nah, misalkan saya mau membuat tugas baru seperti tadi ya. Kalau tadi saya share materi ya. Nah, sekarang saya coba mau nge-share, misalkan ada tugas. Nah, seperti ini. Tugas saja ya, misalkan saya share tugas. Nah, judulnya misalkan apa ya, resume, misalkan ya, resume materi. Ups. Nah, seperti ini, resume materi ya. Misalkan ini saya buat pertemuan kedua, titik 2, resume materi. Nah, ini adalah petunjuknya ya, atau opsionalnya. Silahkan download materi yang sudah upload kedua
Silahkan resume materi tersebut minimal 6 halaman. Kemudian bentuk, misalkan bentuk filenya ya. Jadi bentuk file yang di-upload berupa Word atau PDF seperti ini. Kemudian pengumpulan paling lambat ya, lambat atau paling lama sama, paling lambat tanggal, misalkan saya buat tanggal 7 Oktober 2020. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita upload karena datanya sudah ada. Saya ambil yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Saya coba upload ya, bebas ya. Filenya saya ambil dari sini saja. Saya ambil yang bayarnya kecil. Misalkan saya upload ini berapa nih? Misalkan ini. Nah, ini misalkan saja ya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah jadi. Nah, seperti ini. Nah, kita setting dulu ya teman-teman, jangan lupa. Nah, kondisi filenya bagaimana kalau dilihat oleh mahasiswa. Nah, kita setting siswa dapat mengedit file atau buat salinan untuk setiap mahasiswa. Nah, kita setting seperti ini, siswa dapat mengedit saja ya. Nah, kalau tadi kan belum ada mahasiswanya, hanya ada 2 tampilan ya. Nah, kalau sekarang tampilannya ada 5. Nah, ini untuk mata kuliahnya atau kelasnya, ini untuk mahasiswanya. Nah, kita setting mau semua. Ini saya geser dulu. Nah, kita setting ini mau semua mahasiswa yang di-share ya, diberikan tugas atau hanya beberapa. Ini saya coba saya setting semua ya. Ini tinggal diklik saja ininya. Ini kalau misalkan semua, tapi kalau misalkan mau sebagian saja cuma tinggal diklik siapa saja orangnya. Nah, begitu. Ini saya kasih contoh misalkan semuanya ya. Kemudian poinnya, misalkan teman-teman mau memberikan nilai, kalau misalkan benar ya, nanti pengumpulan tugasnya, feedbacknya, karena nanti mahasiswa akan mengirim balik. Nah, bisa dikasih poin 100 untuk nilai tertinggi atau tidak usah dinilai. Nah, seperti ini. Bebas ya. Tinggal milih. Kemudian tenggat ya. Tenggat ini adalah batas tanggal dan waktu pengumpulan. Ya. Oke, misalkan saya kasih tanggal 28, jamnya saya buat jam, oke, sambil azan ya. Oke, nah, oke, kita klik di lain tempat. Nah, seperti ini. Ini adalah due date-nya ya, tenggaknya, batasnya. Kemudian topik, kita buat topik, saya samakan saja dengan di sini. Nah, oke. Untuk rubrik saya kosongin saja ya. Ini kalau misalkan diaktifkan jika ingin melihat plagiarismenya atau keasliannya. Tapi jika tidak usah ya. Kemudian kita klik di sini. Nah, pilihannya mau ditugaskan langsung, dijadwalkan, simpan draft atau hapus draft. Nah, saya coba misalkan ini karena untuk pertemuan besoknya, saya buat jadwalkan. Nah, jadwalnya dimulai dari kapan? Kalau ini diisinya adalah dimulainya, tanggal dan jam dimulainya. Kalau yang di sini tadi adalah due date-nya, paling lambat pengumpulannya. Nah, jadi beda. Misalkan saya buat ini tanggal 27 hari ini ya, besok ya. Kemudian saya buat misalkan
jam 10 juga, tapi beda tanggalnya, ini tanggal 27, kalau ini tanggal 28. Nah, saya coba buat ya, seperti ini. Oke, nah ini nanti akan masuk di emailnya mahasiswa ya teman-teman, jadi ada notifikasi yang masuk di email mereka. Nah, tampilannya seperti ini, bisa kita klik untuk melihat. Nah, kalau misalkan ada kesalahan nih, ada kalimat atau kata-kata yang mau kita perbaiki, kita tinggal klik saja ya. Nah, kita pilih edit. Nah, nanti dibetulin lagi seperti tadi, kalau sudah kemudian dijadwalkan lagi. Begitu. Ya. Nah, ini sudah ada seperti ini. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman untuk tugas kelasnya. Untuk pertemuan kedua nanti ada tugas resume materi, filenya sudah ada, petunjuknya juga sudah ada. Nah, nanti mereka akan mengirim atau mensubmit tugasnya sesuai dengan template ini, ya, sesuai dengan template tugas yang ada di tampilannya mereka. Nah, begitu. Ini untuk tugasnya. Nah, munculnya di kolom tugas, tapi kalau untuk forum munculnya di kolom forum, jadi beda-beda ya. Nah, begini, mudah sekali ya teman-teman ya, untuk membuat Google Classroom ya, enak sekali. Nanti akan terrecord. Nah, bagi yang sudah mengirimkan tugas seperti apa, saya kasih lihat untuk contohnya di kelas group saya ya, yang contoh dari mata kuliah yang sudah dikirimkan filenya seperti ini. Saya kasih lihat ya, kasih contoh. Misalkan di coba di sini ya, saya buka di mata kuliah perpajakan internasional. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah berjalan nih semester sebelumnya ya teman-teman ya, sudah berjalan. Saya coba klik tugas kelasnya. Nah, sambil menunggu. Nah, ini sudah selama 1 semester ya teman-teman, ini yang sudah ya. Jadi muncul semua di sini, pertemuan berapa dan seterusnya. Oke. Nah, karena datanya juga lumayan banyak ya, biar bersabar, sabar. Oke. Nah, ini adalah mata kuliah yang di semester sebelumnya ya. Kalau misalkan mahasiswa sudah mengumpulkan tugas, seperti apa sih tampilannya? Nah, nanti kita buka ya, di sini bisa. Ya, sambil menunggu ini ya, ini muter-muter, sabar. Oke. Nah, coba saya buka dari sini, apakah sudah bisa di ini ya. Oke, coba saya buka. Ini ada contoh pengumpulan kartu ujian ya, kartu ujian UAS ya. Oke, saya buka di sini, saya klik. Sabar ya teman-teman ya, anak sabar itu kan disayang sama Allah. Oke. Ya, sabar. Nah, ini untuk soal UAS ya, kartu ujian UAS. Nah, munculnya di sini ya. Oh, ini untuk UAS ya, ini ujian UAS. Saya nggak usah pakai yang ini karena ini nggak kelihatan, ini melalui Google Form. Nanti saya akan berikan tutorialnya sendiri di next lain waktu ya. Saya berikan misalkan EKT saja ya. Jadi pengumpulan tugas supaya teman-teman bisa melihat bagaimana sih tampilannya. Nah, ini ceritanya adalah di TM14 ada EKT.
ya, evaluasi atau EKT lah ya, EKT kerja terstruktur ya, evaluasi kinerja atau kerja terstruktur. Nah, ini ceritanya contohnya membuat makalah ya. Oke, ini saya klik dulu di sini. Nah, jadi ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, membuat makalah dengan tema update peraturan perpajakan dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, teman-teman, ini contoh mahasiswanya sedikit ya, ini hanya 19 karena ini mata kuliah konsentrasi waktu semester kemarin ya. Ada 19 mahasiswa yang sudah menyerahkan tugas. Nah, teman-teman bisa melihat, nah ini adalah nama-nama yang sudah mengumpulkan, berikut dokumennya yang dikirim. Nah, kelihatan di sini ya, misalkan Angga Prayoga, dia sudah mengumpulkan, ini warnanya ada yang putih sama biru ya, karena ini pengumpulan tugasnya ada 2 lampiran. Saya klik ya, jadi supaya teman-teman bisa mengetahui siapa aja sih yang sudah mengirimkan tugas. Nah, teman-teman tinggal lihat di sini. Ini lebih enak karena sudah kelihatan namanya dan filenya. Tetapi kalau misalkan dikirim via email kan kita harus sortir dulu ya emailnya, dan itu juga membutuhkan waktu yang lama ya. Kadang ketimpa dengan email-email kita di kantor, kemudian email-email yang di luar. Nah, itu kan nggak enak ya. Meskipun sudah dipisahkan dengan email untuk khusus tugas, tapi tetap aja ya, kan kita ngajar juga nggak cuma satu kelas, kita ngajarnya juga lebih dari satu kelas, jadi banyak sekali mahasiswanya. Biar kita nggak bingung, nah saya sarankan teman-teman menggunakan Classroom untuk pengumpulan tugasnya, jadi supaya enak ya. Nah, oke, seperti ini. Bagi yang sudah menyerahkan, semuanya akan update statusnya diserahkan seperti ini. Tapi kalau misalkan ada yang belum menyerahkan, nanti di bawah ini akan muncul belum menyerahkan. Jadi beda, tulisannya tidak diserahkan, tapi di sini nanti dia akan keterangan belum menyerahkan. Di sini namanya juga siapa kelihatan ya. Ini sudah menyerahkan semua ya, teman-teman. Coba saya klik, misalkan satu, saya klik Angga ya. Oke, untuk melihat detail tugasnya, teman-teman bisa langsung diklik ya di tampilan tadi yang barusan saya klik. Nah, nanti kita dibawa ke sini. Nah, jadi detail per orang, per mahasiswa, detail teman-teman. Enaknya di situ kalau Google Classroom itu. Nah, tampilannya ada 2, ada bentuknya Word sama PDF. Nah, ini bisa kita download ya, teman-teman. Cara mendownloadnya bagaimana? Mudah sekali, ada gambar seperti ini ya. Gambar download arah anak bawah ke arahnya ke bawah ya, sama gambar print. Nah, kalau ini kita mau ngambil langsung cetak, kita ke sini. Tapi kalau misalnya kita cuma mau download, kita tinggal di sini. Nah, kita mau milih yang mana nih teman-teman, mau yang filenya Word apa yang PDF. Nah, misalkan saya arahkan filenya yang PDF. Kita klik dulu ya, karena dia berubah garis di sini ya. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Nah, kemudian kalau sudah diarahkan ke sini, kita tinggal download nih teman-teman. Nah, sambil menunggu ini filenya kebuka ya. Nah, ini filenya yang download, ini yang PDF maksud saya, ini yang PDF. Kita tinggal download sini, klik sekali saja. Nah, oke ya. Kalau internetnya cepat, pasti juga harusnya ini cepat ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk di sini. Tuh teman-teman lihat ya, sudah ke download. Di sini ada notifnya di bawah, kiri bawah ya. Oke, ini udah full 100%, udah berbentuk PDF ya. Ini bisa kita buka hasil downloadannya. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, itu untuk cara mendownloadnya. Nah, kita mau misalkan kita mau komentar nih, oh tugasnya belum spesifik, nah atau masih ada yang kurang, nah teman-teman bisa tambahkan di sini komentar. Misalkan tugasnya apa, kurang apa gitu, misalkan tinggal ditambahkan saja kemudian diposting. Atau misalkan tugasnya tidak sesuai banget, nah pengen dikembalikan dan supaya direvisi, tinggal ini diklik saja ya. Tinggal diklik, nanti dia akan langsung tampilannya tidak di kolom yang diserahkan lagi kayak tadi, tapi dia akan kembali di kolom yang belum menyerahkan karena statusnya dikembalikan.
Nah, di sini juga ada pilihan yang lain tuh, mengembalikan kiriman ini atau mengembalikan beberapa kiriman. Jadi bisa dengan default, bisa kolektif atau cuman hanya satu ya. Kalau satu pakainya yang ini, tetapi kalau misalkan mengembalikan beberapa kiriman tinggal diklik yang ini ya. Oke, itu udah sekali ya. Ini saya tutup. Oke, sudah. Nah, ini masuk yang tadi ya, di pengumpulan tugas yang tadi. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau memberikan nilai ya, karena tadi opsinya settingannya di awal tidak dinilai, otomatis ini tidak akan muncul nilai. Tetapi kalau di sini di settingnya ada nilainya 100 ya, nilai tertinggi, nanti di sini ada tambahan kolom lagi sebaris untuk nilai. Jadi sebagai pengajar atau dosennya atau tutornya nanti bisa memberikan nilai di situ, tinggal diisi saja ya, diisi saja sebelahnya misalkan 80/100, artinya dia dapat 80, nilai tertinggi adalah 100 begitu. Karena ini settingannya tidak dinilai, otomatis tidak muncul ya, tidak ada. Tapi kalau misalkan ini ada settingannya penilainya, ada skornya tertinggi, nanti di sini akan muncul, tinggal diisi saja, habis diisi kemudian di enter begitu. Mudah sekali ya teman-teman ya. Ini untuk cara membuat kelas, kemudian mendownload tugas untuk melihat siapa saja yang sudah mengirimkan tugas. Mudah sekali ya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke yang tadi ya. Nah, kolom ini untuk melihat jenis-jenis atau draft kelasnya ya, atau rincian detail kelas yang sudah pernah kita buat. Di sini ada. Tadi saya contohkan membuat kelas manajemen perpajakan 7C di sini. Nah, baik. Untuk settingannya kalau mau dirubah lagi juga masih bisa ya. Yang tadi settingan di awal. Nah, masih bisa kita rubah lagi. Kalau sudah diedit, kemudian kemudian klik simpan. Oke. Nah, ini ada yang masih kosong, deskripsi kelas. Nah, bisa teman-teman tambahkan misalkan apa ya? Silahkan saja, boleh misalkan deskripsi kelas, ketua kelasnya siapa, tulis di sini juga bisa untuk mengingatkan dosen atau gurunya ya, atau tenaga pengajarnya, atau mungkin tutornya supaya tidak lupa begitu. Ini kalau misalkan mau diedit lagi masih bisa. Jadi mudah sekali ya teman-teman pembuatan Google Classroom ini ya, karena tidak terlalu rumit dan aplikasinya pun simple, mudah dimengerti, dan cara penggunaannya pun juga mudah. Baik, jika sekiranya tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe, like, kemudian komentar, boleh komentar yang sopan, boleh, saya menerima kritik dan saran. Jangan lupa untuk memberikan masukan yang bermanfaat untuk saya berikutnya, dan subscribe untuk mengikuti video-video saya yang baru gitu ya. Itu saja, mohon maaf misalkan ada kalimat atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.